Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya David Huta Barat ingin menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus sangat baik, sangat luar biasa dalam seluruh kehidupan saya, di mana saya mengalami penyakit ayan selama 17 tahun, penyakit lever itu ada 2 tahun, dan juga ingatan yang sangat merosot tajam itu lebih dari 10 tahun. Termasuk juga pergumulan-pergumulan lain, dan ini sangat memukul saya sehingga saya merasa putus asa, kecewa, dan beberapa kali saya berpikiran untuk bunuh diri karena beban ini sangat berat saya rasakan. Penyakit ayan yang saya derita itu berawal ketika saudara saya yang mengalami yang sama kumat di rumah dan kena ke saya. Saya merasa sangat terpukul karena masyarakat menganggap penyakit ayan itu adalah penyakit menular. Jadi kalau saya kumat, alam penyakit ayan yang saya derita kumat, saya itu merasa saya nanti jadi menularkan kepada orang lain. Jadi ini sangat beban kepada saya. Saya sudah dihakimi ya oleh apa yang saya alami. Sehingga kemana-mana saya menjadi cemas. Memang yang saya derita selama penyakit ayan ini hanya 4 kali mengalami kumat. Tapi saudara, itu kalau mau kumat itu dia bersuara yang sangat kuat, seperti suara pesawat yang dekat ke saya. Itu khususnya di telinga kanan saya dengar, dan orang lain tidak tahu. Dan saya sendiri yang sudah ketakutan akan kumat. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali meneror saya, tapi ribuan bisa. Jadi kadang mau 1 hari itu bisa berapa kali ya, tapi kadang tidak ada, dan itu menghantui saya selalu. Walaupun tidak bunyi, tapi saya sudah cemas, sudah ada trauma yang berkepanjangan. Waktu saya pernah mau berangkat ke sekolah, itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus membuat kumat itu penyakit ayan yang saya derita. Di mana saudara, ada sebuah jembatan yang biasa kami lewati, itu jembatan yang terbuat dari besi, hanya bisa dilalui orang dan sebuah sepeda. Jadi cukup kecil, bisa hanya muat berpapasan 2 orang. Jembatan ini melewati sebuah sungai yang cukup deras, dan papan-papan yang menjadi landasan jembatan ini sudah pada dicopotin. Karena sering orang yang berbuat jahat melarikan dari jembatan ini, dari rumah penduduk, sehingga pergi ke tempat yang gelap. Dan jadi ini memang lintasan mereka untuk mencuri dari rumah-rumah penduduk yang ada di pinggir kali ini. Jadi masyarakat sekitar mencopotnya supaya jangan jadi akses untuk mereka melakukan kejahatan. Sehingga kami harus berjalan dengan memijak besi dan memegang besi yang di sebelah kiri, termasuk yang di sebelah kanan, untuk melewati jembatan ini. Di situ saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, kumatkan ayan yang saya derita, karena saya sudah sangat tidak tahan, supaya saya jatuh, kena ke batu yang di bawah. Di bawah memang banyak batu. Kepala saya bisa pecah, saya pikir, dan mati seketika, atau mungkin masih setengah, masih dalam keadaan hidup, tapi sesudah itu jatuh ke air, selesai, saya pikir saya tidak hidup lagi. Itulah yang menyebabkan saya berpikiran demikian
tidak baiknya, karena saya pikir itulah jalan keluar untuk saya bisa selesai dari masalah. Tapi Tuhan tidak jawab. Berjalannya dengan waktu, saya pergi ke kuliah ke Medan, dan apa yang saya alami ini tidak juga mengalami pemulihan sampai saya berangkat ke Jakarta. Saya rencana memang mau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Saya tidak berani untuk kerja sebagai di perusahaan swasta, karena perusahaan swasta itu mempunyai tuntutan yang cukup kuat. Artinya orang-orang yang cerdas, kerja cekatan, dan lain-lain. Sementara syarat-syarat itu tidak bisa saya penuhi, jadi saya hanya bercita-cita untuk pegawai negeri. Ini yang saya pikirkan. Suatu ketika, perbuatan saya yang biasa main judi, merokok, minum alkohol, saya tidak berani lagi karena sudah kena lever. Saya lakukan kembali karena memang ini semua pelarian saya. Saya bukan seorang penjudi yang menang, tapi penjudi yang sering kalah. Jadi waktu sudah subuh, kondisi lapar, makan sembarang. Jadi makanan yang apa adanya dimakan, saya kena tipes. Ya, menurut dokter dia masih belum bisa pastikan, itu dokter di Cipto, waktu itu saya berobat ke Cipto dengan saudara saya. Belum bisa memastikan apa yang saya alami ini benar tipes, karena masih diperiksa di laboratorium. Memang lever yang saya derita itu sering mengalami kumat, jadi seperti ada duri yang menusuk di dalam. Jadi perut kanan itu, bagian lever itu semakin besar semakin lama semakin besar. Jadi memang saya cemas tentang lever, tentang yang lain. Saya bilang, "Dok, mungkin lever saya yang terganggu." Ternyata obat yang diberikan dokter, antibiotik, itu tidak sembuh. Tidak bisa menyembuhkan ya. Jadi saya kembali lagi ke dokter yang sama. Saya bilang, "Dok, saya sudah nggak tahan ini. Apakah memang lever ini yang kumat?" Saya bilang. Karena memang saya sangat khawatir dengan lever ini. Karena orang-orang yang penyakit lever itu yang selalu dicemaskannya adalah kanker hati atau sirosis ya mungkin ya. Gitu. Terus dokter kasih obat yang cukup keras. Dia bilang, "Ini David, makanlah. Bisa menyerang 5 macam virus, termasuk virus lever yang kau derita." Saya pulang ke rumah dengan saudara saya makan sore hari. Saya sangat senang karena demamnya turun. Tapi jantung saya tidak tahan. Itu lemas sekali. Tengah malam itu, karena obat itu harus habis, karena dia 3 kali sehari obat antibiotik. Saya makan yang kedua. Proses obat yang pertama belum selesai, masuk obat yang kedua, disitulah saya merasakan bahwa saya akan mati. Di dalam kegalauan saya, dalam kepanasan hati saya datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya nyatakan, "Tuhan Yesus, cabut nyawa saya. Kenapa kau ciptakan saya hidup menderita?" Saya pikir Tuhan itu penyebab semua masalah saya. Mama saya cepat meninggal, saya sakit ayan, lever, merosot ingatan saya. Teman-teman saya banyak yang berhasil, ada jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain. Sementara saya yang bisa sama-sama kuliah di universitas negeri, mengalami hal yang begitu sangat terpuruk sekali. Jadi saya sangat kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab. Saya memang anak paling kecil. Jadi kalau kakak saya minta dibantuin kerja, tidak ada yang mau bantu, muncul rasa iba saya. Biar saya bantu, saya bilang. Rupanya sifat ini ditunggangi oleh Tuhan.
Terus saya sampaikan kepada Tuhan Yesus karena dia tidak jawab doa saya. Kalau Tuhan Yesus mau pakai saya, silahkan, saya bilang. Detik itu juga saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hati saya sangat sukacita, damai sekali. Ada sekitar 30 menit, 30 detik saya rasakan. Sukacitanya sangat luar biasa. Belum pernah saya rasakan. Saya dulu pernah mabuk sampai digotong teman-teman karena sudah nggak sadar lagi. Itu tidak ada seperti itu. Sesudah peristiwa itu saya baru menyadari bahwa itulah surga itu. Sangat damai saudara. Sangat sukacita sekali. Saya memang berobat ke dokter, ke dukun. Dukun itu jelas ya, hamba iblis bukan dari Tuhan. Ke dokter bilang bahwa saraf saya ada kejepit dan ada yang menjepit. Tetapi dokter tidak tahu apa yang menjepit. Dia hanya bisa kasih obat penenang. Padahal di Matius 17 ayat 14-21 itu jelas dikatakan di ayat 18-nya bahwa ayan itu ada rohnya. Jadi memang tidak mungkin ayan itu disembuhkan obat. Jadi dokter bilang seumur hidup saya makan obat penenang. Ya kalau dibilang seumur hidup makan obat penenang berarti seumur hidup saya tidak sembuh. Jadi benar dokter itu bahwa penyakit ayan tidak bisa dipulihkan. Memang tidak mungkin kalau roh jahat, roh ayan itu diusir pakai obat. Hanya diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya baca di Matius 17 ini, itu jauh sebelumnya itu pernah saya baca memang. Dan saya sempat bilang sama paman saya waktu itu saya kelas 1 SMA mungkin saya baca, saya bilang sama paman saya, seandainya saya lahir zaman Tuhan Yesus, saya sudah dipulihkannya. Saya menangis ketika membaca ayat itu. Ya memang tidak mungkin saya dipulihkan Tuhan karena iman saya menyatakan Yesus itu hanya ada dulu. Padahal Yesus itu adalah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah tetap sama. Itu Ibrani 13 ayat 8. Jadi kenapa saya sampai 17 tahun tidak pulih dari ayan? Karena saya tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang serba hadir, serba ada. Dahulu dia ada, sekarang juga dia ada. Dahulu dia bisa menyembuhkan, sekarang juga dia bisa menyembuhkan. Kami memang mengadakan pelayanan ke daerah-daerah dengan pengobatan gratis. Kadang di desa-desa ketemu dengan ada yang ayan, mereka dipulihkan Tuhan. Baik juga ketika saya melayani dengan teman, ketemu dengan seorang wanita, dia mengalami penyakit ayan, dia dipulihkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa penyakit ayan itu pasti bisa sembuh. Memang waktu itu saya ada sharing dengan seorang hamba Tuhan dan dia layani saya secara pribadi. Semakin mengertilah saya, roh ayan itu harus diusir dan di dalam nama Yesus, dan saya belajar tentang pemahaman baru tentang alam roh sehingga saya bisa melayani Tuhan, mengerti bahwa roh jahat itu harus dilawan di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, apalagi pada masa ini ada kita dilanda COVID, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Percayalah saudara, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Matius 10 ayat 1 sangat jelas menyatakan bahwa semua penyakit diberi Tuhan kuasa untuk menyembuhkannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus,
semua bisa dipulihkannya. Yang mati saja Lazarus sudah 4 hari, sudah membusuk. Dan kita yakin sudah ada ulatnya. Hal yang tidak mungkin lagi. Kalau ditanya iman ya tidak ada lagi. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan bukan pulihkan, hidupkan, sembuhkan. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena dia Tuhan semesta alam. Ini yang bisa saya saksikan buat saudara-saudara sekalian. Kiranya video ini menjadi berkat penuh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.